Ya, titah Erick Thohir untuk Sinteyong belusukan ke Eropa jadi bomber house goal untuk timnas Indonesia. Informasi bola selanjutnya, Bung Toel tuding permainan timnas Indonesia era Sinteyong tak ada identitas. Benarkah begitu? Dan yang terakhir, jelang timnas Indonesia versus Vietnam, Coach Justin mengatakan peluang lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026 besar. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, ya, Sinteyong mendapatkan perintah dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia itu disuruh pergi ke Eropa untuk mencari penyerang baru untuk tim Garuda. Sosok striker house goal memang menjadi PR besar di timnas Indonesia. Saat ini sudah banyak penyerang yang dicoba oleh Sinteyong, mulai dari lokal sampai naturalisasi. Namun masih belum ada yang mampu memuaskan Erick Thohir. Sekarang Sinteyong saya minta ke Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi apakah untuk posisi di lini depan, kata Erick Thohir dalam YouTube TV One News. Ya, sejak menjadi ketua PSSI pada Februari 2023, Erick Thohir telah menaturalisasi 4 pemain untuk timnas Indonesia yang terdiri dari Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jay Itzes. Saat ini Erick Thohir juga sedang memproses naturalisasi untuk 4 pemain lagi yang meliputi Nathan Choaon, Ragnar Oratmangun, dan juga Tom Heyi, lalu ada Martin Paes. Ya, dari nama-nama yang sudah tengah dinaturalisasi Erick Thohir ini, tidak satupun pemain yang terbiasa bermain sebagai penyerang tengah. Untuk Rafael Struijk, peran aslinya adalah second striker yang bisa menjadi winger. Namun Erick Thohir tidak mau rencana menaturalisasi striker diaspora menutup peluang untuk para penyerang lokal yang ada di timnas Indonesia saat ini seperti Ramadan Sananta. Tapi jangan juga tuh naturalisasi membunuh keberlanjutan pemain-pemain yang sudah kami bina kayak Sananta sampai Witan Sulaiman, kata Erick Thohir. Namun juga belum tahu kapan Sinteyong bakal berangkat ke Eropa. Bersumber dari unggahan di akun Instagramnya pada beberapa waktu yang lalu, ia masih liburan di kampung halamannya, Korea Selatan. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pengamat sepak bola nasional Tommy Welly kembali membuat pernyataan yang cukup membuat telinga para pecinta sepak bola Indonesia panas. Dalam sebuah kesempatan belum lama ini, pria yang akrab disapa dengan nama Bung Toel ini kembali mengusik perihal kinerja Coach Sinteyong dalam menangani skuad Garuda. Dalam pernyataannya itu, pria yang juga dikenal sebagai salah satu pentolan barisan lokal Pride ini mengatakan dengan tegas bahwa selama timnas Indonesia berada di bawah kendali pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut, mereka tidak punya bentuk permainan yang pasti dan juga identitas. Ada identitas nggak permainan timnas kita di era Sinteyong? Nggak ada, pragmatis gitu loh. Tapi saya bingungnya, ada media yang bilang katanya ini kayak tiki-taka, ujarnya. Lantas, apakah memang benar begitu? Tentu saja banyak bukti yang bisa menyangkal apa yang dilontarkan oleh Bung Toel tersebut. Bukti yang paling jelas tentu saja terkait dengan bukti nyata kinerja Sinteyong di skema permainan timnas Indonesia. Ketika Bung Toel menyatakan permainan timnas era Sinteyong tidak memiliki identitas, tapi di sisi lain, hampir seluruh pecinta sepak bola nasional menikmati gaya permainan timnas Indonesia yang kini bercirikan permainan bola-bola pendek dari kaki ke kaki. Lalu apakah hanya itu? Tentu saja tidak. Hasil olahan Sinteyong selama 4 tahun menangani pasukan Merah Putih juga membuat gaya permainan timnas Indonesia kini berkembang tidak hanya satu gaya spesifik saja. Terkadang timnas Indonesia bermain dengan permainan bertahan dan mengandalkan serangan balik. Kemudian juga terkadang permainan timnas Indonesia bermain dengan gaya menyerang total. Tapi yang jelas dari gaya bermain bertahan mengandalkan serangan balik ataupun menyerang total dan mengedepankan ball position, semuanya punya satu identitas, yakni tak lagi menunjukkan bola-bola panjang seperti yang tempo hari kerap kali diperagakan oleh pasukan Merah Putih. Jadi, jika dengan bejibunnya bukti tersebut Bung Toel masih mengatakan permainan timnas Indonesia tidak punya identitas, sepertinya memang Bung Toel kurang menganalisa lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, pengamat sepak bola Coach Justin berbicara tentang peluang Indonesia di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua pada bulan depan ketika menghadapi Vietnam kandang dan tandang. Ya, meski Indonesia kini berada di posisi buncit klasemen sementara grup F dengan 1 poin, peluang lolos ke putaran ketiga untuk lebih dekat dengan pintu Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko masih terbuka lebar. Andaikan 2 laga melawan Vietnam bulan depan meraih hasil maksimal.
Kalau di kandang harus menang ya. Di tandang kalau bisa minimal seri lah. Kalau kita bisa menang di kandang dan imbang di tandang, maka peluang kita lolos besar karena yang lolos 2 kan. Jadi kita bisa lolos. Nasib itu ada di tangan kita sendiri, kata Coach Justin. Timnas Vietnam melawan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta untuk di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stadion GBK bisa memberikan teror nyata untuk para pemain Vietnam karena kehadiran supporter Timnas Garuda atau yang biasa disebut sebagai pemain ke-12. Pasalnya, salah satu stadion termegah di tanah air itu diyakini bakal dipenuhi supporter Timnas Indonesia. Terakhir kali Vietnam tanding di Stadion GBK adalah saat Piala AFF 2022. Tim yang ketika itu dilatih oleh Park Hang-seo bermain imbang dengan skor 0-0. Bagi Timnas Indonesia dan Vietnam, pertandingan ini sangat penting dimenangkan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Apalagi skuad Garuda yang belum mendapatkan kemenangan sekalipun. 2 dari pertandingan yang sudah dijalani Timnas Indonesia di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 ada kasus Sinteyong kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan ditahan imbang Filipina dengan skor 1-1. Oleh sebab itulah pertandingan melawan Vietnam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi Pratama Arhan dan kawan-kawan bertindak sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia dan Vietnam diketahui sudah berduel sebanyak 28 kali sejak SEA Games di tahun 1991. Lalu siapa yang lebih unggul? Catatan pertemuan antara Timnas Indonesia dan Vietnam mengungkapkan sejarah rivalitas yang panjang dengan total 28 pertandingan. Timnas Indonesia meraih 9 kemenangan, sedangkan Vietnam memenangkan 8 laga. 11 pertandingan berakhir imbang. Faktanya, hasil akhir pertandingan jarang ditentukan dengan margin gol yang besar. Kemenangan terbesar Indonesia adalah 3-0 di Piala Tiger 2004, sementara Vietnam meraih kemenangan terbesar 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Selain 2 hasil itu, pertemuan keduanya sering berakhir dengan selisih 1 atau 2 gol yang menciptakan pertarungan sengit di lapangan. Pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu, Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 lewat eksekusi penalti Asnawi Mangku Alam. Kemenangan ini tidak hanya mengakhiri tren buruk Timnas Indonesia yang sebelumnya tak pernah menang dalam 6 pertemuan terakhir melawan Vietnam, tapi juga memutus dominasi The Golden Star di tangan skuad asuhan Sinteyong.